النفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 185, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadanlah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan penjelas dari berbagai petunjuk yang ada. Begitu juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang melihat hilal di awal bulan suci Ramadan, hendaknya esok harinya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau melakukan satu perjalanan jauh, hendaknya puasanya diganti sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan bagi kita dalam bersyariat dan tidak menghendaki kesukaran bagi kita dalam menjalankan syariat. Walitukmilul iddah, dan agar kita mampu menyempurnakan ibadah puasa kita 1 bulan penuh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kita kemudian bisa bertakbir
membesarkan dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang selama ini Ia berikan kepada kita, wa la'allakum tashkurun, dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membaca berbagai keterangan yang disampaikan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir terhadap firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 185 ini. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir menerangkan kepada kita beberapa masalah yang berkaitan dengan fiqh siyam atau fikihnya puasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir selanjutnya menerangkan kepada kita semua, wa hahuna masailun tata'allaqu bihadhil ayati, dan dari sinilah ada beberapa masalah yang berkaitan dengan ayat ini atau surat Al-Baqarah ayat 185. Ihdaha, yang pertama dari sekian masalah tersebut, annahu qad dhahaba ta'ifatun minas salafi, sebahagian para ulama dari generasi salaf, ila an makana muqiman fi awwal syahri thumma safirun fi asna'i falaysa lahul iftaru bi udhri safari wal halati hadhihi. Sebahagian dari para ulama salaf berpendapat, barang siapa yang dalam keadaan muqim fi awal syahri, di awal datangnya bulan suci Ramadan, summa safirun fi asna'ihi, kemudian di tengah atau setelah melewati beberapa hari awal bulan Ramadan dia melakukan satu perjalanan jauh, falaisa lahul iftar, maka mereka tidak punya hak untuk mengambil rukhsah berbuka puasa dalam perjalanan jauhnya, bi'udhri safari, karena uzur dari safar jauh yang dia lakukan. Sebahagian ulama salaf punya pendapat seperti itu. Biqaulihi, dan ini didasarkan oleh sebahagian ulama salaf pada pemahaman mereka terhadap firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang dalam keadaan mukim dia melihat atau diberitahu dengan datangnya hilal di awal bulan suci Ramadan, maka perintah Allah hendaknya esok hari dan begitu juga selama 1 bulan penuh dia berpuasa. Allah tidak buat pengecualian apapun menurut sebagian ulama salaf pada ayat itu. Jadi kebolehan berbuka, kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit ataupun orang yang safar, menurut kelompok ulama ini bagi mereka yang melakukan perjalanan sebelum atau setidaknya di awal bulan suci Ramadan. Tapi kalau melakukan perjalanan jauhnya setelah beberapa hari awal dari bulan suci Ramadan, mereka tidak lagi punya hak rukhsah untuk meninggalkan puasa. Kenapa? Dipahami dari potongan ayat tadi, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang melihat hilal di awal bulan suci Ramadan hendaknya esok harinya 1 Ramadan, lusa harinya 2 Ramadan, seterusnya 3, 4, 5, 6 terus puasa. Terus kata Allah pada ayat sebelumnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagaimana pemahaman ayat itu? Barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, boleh baginya mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Menurut kelompok ulama salaf ini, itu berlaku hanya bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh sebelum bulan Ramadan.
atau setidaknya di awal hari sebelum datangnya hilal bulan suci Ramadan. Nah, ini disebut kemudian oleh Imam Ibnu Katsir, wa innama yubahul iftaru li musafirin, dibolehkan berbuka puasa bagi orang yang musafir, istahalla syahra wa huwa musafirun, ketika tibanya datang hilal. Jadi pada tanggal malam 1 Ramadan terlihat hilal, dia memang sudah dalam atau mau melakukan perjalanan jauh, wa huwa musafirun. Inilah yang dimaksud dengan musafir yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sekedar ilmu bagi kita semua bahwa di dalam fikih atau bahkan juga di dalam kitab tafsir ada sebagian ulama salaf yang memahami rukhsah bolehnya buka puasa seperti itu. Namun demikian, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya memberikan catatan dari pendapat ini. Apa kata beliau? Wa hadzal qawlu gharibun naqalahu Abu Muhammadin Ibnu Hazmin fi kitabihil Muhalla. Pendapat ini gharib, pendapat aneh. Gharib itu ya kita bahasakan aneh, pendapat yang tidak populer, pendapat yang bahkan tidak ramai dianut oleh jamaahirul muslimin. Naqalahu, jadi pendapat ini satu-satunya referensi yang bisa kita temukan sebagaimana dinukilkan oleh seorang ulama, nama beliau Abu Muhammadin Ibnu Hazmin, ya namanya, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Hazmin, salah satu pemuka mazhab Zahiri. Dalam kitab fikihnya yang terkenal namanya Al-Muhalla. Bapak Ibu, mungkin kita sebagiannya jarang mendengar mazhab Al-Zahiri. Kita cuma tahu di dalam fikih Islam itu mazhab ada 4. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, atau juga mazhab Hambali. Tapi dulu Bapak Ibu, di masa Islam berkuasa di Andalusia, di Spanyol, fikih yang diamalkan oleh kaum muslimin yang ada di Andalusia hari itu mazhabnya Al-Zahiri. Fikihnya itu fikih Al-Zahiri. Mazhab resmi negaranya itu mazhab Al-Zahiri. Pendiri mazhab Al-Zahiri itu bernama Imam Abu Daud Al-Zahiri. Tapi kemudian Imam Abu Daud Al-Zahiri ini punya pengikut, punya murid yang alim, yang terkenal, banyak nulis kitab. Nama beliau Abu Muhammad Ibnu Hazmin, atau yang lebih kenal dengan nama Ibnu Hazmin Al-Zahiri rahimahullah. Salah satu kitabnya itu Al-Muhalla, kitab fikih tebal 12 jilid. Di dalam kitab fikih Al-Muhalla itulah Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri menukilkan pendapat tadi, bahwa rukhsah puasa bagi musafir kalau perjalanannya dilakukan sebelum atau setidaknya pada saat dia melihat hilal di awal bulan Ramadan. Tapi perjalanan setelah itu tidak ada lagi ngambil hak rukhsah untuk berbuka puasa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kata Imam Ibnu Katsir dalam catatannya, wa hadzal qawlu gharibun, ini pendapat yang aneh, cuma dinukilkan di dalam berbagai kitab klasik atau kutubut turas al-islami, cuma di dalam satu kitab saja, yaitu kitab Muhalla karyanya Imam Ibnu Katsir atau karyanya Imam Ibnu Hazmin, ad-jama'atin minas sahabati wa tabi'in. Beliau meriwayatkan pendapat ini dari sekelompok para sahabat dan tabi'in. Wa fi ma haqqahu anhum nadar, dan riwayat Imam Ibnu Hazmin terhadap pendapat para sahabat maupun tabi'in tentang perkara tadi itu nadar. Nadar itu perlu dipertimbangkan balik. Ya, ada catatan-catatan, ada diskusi
yang kita tidak boleh menerima secara utuh pendapat itu, walaupun bagaimanapun pendapat tetap pendapat. Dia bukanlah suatu kebenaran mutlak, boleh diterima tapi juga boleh diabaikan dengan argumentasi dan berbagai pertimbangan. Wallahu a'lam. Yang beliau menutup penjelasannya itu dengan berkata wallahu a'lam itu da'bul ulama wassolihin, ya, tradisinya para ulama wassolihin, orang-orang soleh. Kalau beliau atau mereka ini berdiskusi mengenai sesuatu yang mereka belum tahu pasti kebenarannya, biasanya diskusi itu ditutup dengan wallahu a'lam. Sebagian kitab menambahkan lagi redaksinya menjadi wallahu a'lam bil haqiqati wassawab. Hanya Allah lah yang mengetahui dengan kebenaran yang sesungguhnya dan yang mana yang paling benar. Itu bentuk keinsafan para ulama, Bapak Ibu, dalam memahami kelemahan mereka, ya, dalam memahami ayat-ayat Allah. Kalau bahasa intelektual sekarang sering disebut academic honesty, ya, kejujuran akademik, kejujuran ilmiah. Kalau manusia ini boleh banyak tahu, tapi tidak ada satupun manusia yang mengetahui segala-galanya. Itu catatan penting, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada manusia yang mengaku dirinya mengetahui segala-galanya, justru itu membuktikan sebaliknya, dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Tanda orang bodoh itu, ya, kalau dia mengetahui segala-galanya. Fa innahu qad sabatat as-sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pandangan tadi itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir Nadhar perlu ditinjau ulang, perlu didiskusikan kembali. Fa innahu qad sabatat as-sunnatu an Rasulillah. Bisa kita temukan di dalam sunnahnya Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja fi syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari kota Madinah melakukan satu perjalanan jauh di tengah bulan suci Ramadan, bukan di awal, tapi setelah berlalu beberapa hari dari bulan suci Ramadan. Sekaligus ini menjadi dalil juga bagi kita, Bapak Ibu, tidak ada larangan sama sekali di dalam syariat kita melakukan satu perjalanan jauh di bulan suci Ramadan. Tidak ada larangan itu. Bahkan kita bisa menemukan banyak cerita di dalam hadis. Kadang-kadang Bapak Ibu, Rasulullah tak terelakkan melakukan perjalanan jauh di bulan suci Ramadan. Bahkan aktivitas berat pun masih dikerjakan oleh Nabi di bulan suci Ramadan. Contohnya Bapak Ibu, perang Badar. Bapak Ibu perlu tahu perang Badar yang sangat menyejarah di dalam sejarah Islam itu terjadi 7 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tahun pertama di mana disyariatkan oleh Allah ibadah puasa Ramadan. Tapi Rasulullah SAW masih melakukan aktivitas berat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tradisi terdahulu, Bapak Ibu, ya, tradisi Rasulullah atau yang disebut dengan sunnatul Rasulullah, itu Ramadan bukannya menjadi halangan untuk membuat Nabi dan para sahabat menurunkan produktivitas kegiatan dan aktivitas mereka di bulan suci Ramadan. Ini berbeda dengan kita di Aceh, kan? Jam kantor itu alhamdulillah, ya, kita bilang alhamdulillah karena kita menikmati juga. Ya kan, keluarnya lebih cepat. Kalau biasanya keluar kantor jam 5 sore, di bulan suci Ramadan jam 3 sore, alhamdulillah kita sudah pulang kantor. Ya, anak-anak bahkan banyak libur daripada ke sekolah. Walaupun saya setuju misalnya jam sekolahnya dikurangi, tapi dialihkan, Bapak Ibu, bukan diliburkan, ya, dialihkan dengan banyak mengajarkan materi keislaman, ya. Kalau kemarin mungkin pelajaran agama cuma 2 jam seminggu, di bulan suci Ramadan ditambah bobot jamnya, tapi produktivitasnya jangan dikurangi. Justru di bulan suci Ramadan itu
harus ditambah seharusnya ya. Seperti yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir menemukan fakta bahwasanya Rasulullah pernah, sebagaimana diceritakan di dalam hadis, keluar di tengah bulan suci Ramadan dan beliau memilih untuk berbuka puasa. Ya, di dalam riwayat ini, faqad sabatat as-sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja fi syahri Ramadan li ghazwatil fathi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah untuk perang Fathul Mekah. Ya, jadi sebagian kitab menyebut Fathul Mekah itu sebagai ghazwah. Karena memang Bapak Ibu, niat awalnya Rasulullah ingin memerangi orang Mekah. Walaupun hampir nyaris tidak ada konflik bersenjata, maka sebagian kitab memilih menyebutnya dengan nama Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Karena yang mati dalam peristiwa itu tidak lebih dari 5, sebagian kitab menyebut 7 orang. Kalau perang, skala kematiannya kan lebih banyak, maka sebagian ahli sejarah menyebut peristiwa itu dengan nama Fathul Mekah. Tapi kita tidak bisa pungkiri sebagian kitab menyebutnya dengan istilah Ghazwatul Fathi, perang Fathul Mekah. Karena memang niat Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah dengan senjata, dengan konflik bersenjata Bapak Ibu. Maka di kota Mekah yang sebelumnya dilarang menumpahkan darah, uhillat li sa'atan minan nahar. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah sesaat waktu di siang hari untuk memerangi orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah. Summa uhirima lahu. Setelah itu kembali diharamkan menumpahkan darah di kota haram. Maka sebagian kitab menyebutnya dengan ghazwah. Jadi ghazwah itu Bapak Ibu setiap peperangan yang dipimpin langsung Nabi semasa hidupnya. Lebih kurang jumlahnya 36 perang. Jadi Nabi seumur hidupnya memimpin lebih kurang 36 peperangan dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah. 36 perang, cukup banyak Bapak Ibu dengan waktu 11 tahun. Kenapa nggak dihitung sebelumnya? Karena sebelumnya Nabi dilarang untuk berperang. Ayat yang membolehkan Nabi berjihad fi sabilillah turun beberapa hari setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan kepada kaum muslimin yang selama ini ditindas, dianiaya, untuk kembali balas dengan perang yang sama. Dan Allah Maha Kuat untuk menolong mereka dalam setiap perang itu. Nah, itu ayat Bapak Ibu memberikan lampu hijau kepada Rasulullah untuk membalas agresi militer dengan agresi militer yang sama. Bahkan itu beberapa bulan, ada yang bilang 3, ada yang bilang 2 bulan sebelum terjadinya perang Badar, Allah mewajibkan jihad fisabilillah. Kalau kaum muslimin diserang, jihad itu bukan lagi fardu kifayah tapi fardun ain hukumnya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan kepada kalian perang. Belanda masuk ke Aceh itu Bapak Ibu, jihad fisabilillah bukan fardu kifayah, fardun ain. Nah, bagi kita yang masih kuat itu mengangkat senjata itu fardun ain. Bagi orang Palestina itu Bapak Ibu, jihad, terutama orang Gaza itu jihadnya fardun ain. Dilarang dalam agama mereka lari seperti orang Rohingya, itu tidak boleh tinggalin tanah dan air mereka. Fardun ain itu hukumnya dalam agama. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanan di pertengahan Ramadan Rasulullah bergerak dari kota Mekah menuju Madinah, lebih kurang kan jaraknya 450 km. Fasara hatta balaghal Qadim.
Rasulullah SAW terus berpuasa dan berjalan sampailah ke satu tempat, ke satu daerah. Di pintu gerbangnya kota Mekah, nama daerah itu Kadib, summa aftara. Di situ baru kemudian Rasulullah SAW berbuka puasa. Nah, ini fakta Bapak Ibu. Kalau ada sebagian ulama ya, atau sebagian sahabat, sebagian tabi'in yang berpendapat kita musafir tidak boleh ambil rukhsah berbuka puasa, justru itu terbantahkan dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan Nabi sendiri. Nabi melakukan perjalanan jauh dalam peristiwa Fathul Mekah di bulan suci Ramadan. Selama dalam perjalanan beliau kemudian berbuka puasa saat hampir tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Wa amaran nasa bil iftar. Dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya saat itu untuk ikut berbuka puasa bersama beliau. Akhrajahu sahibas sahih. Hadis ini sendiri bisa kita temukan baik di dalam Sahih Bukhari maupun di dalam Sahih Muslim. Itu fakta yang pertama Bapak Ibu. Kadang-kadang ada ijtihadnya para ulama Bapak Ibu yang berbeda dengan fakta yang terjadi di zaman hidupnya Rasulullah ya. Saya sendiri punya pandangan yang lebih diutamakan itu fakta. Fakta itu kan sunnah fi'liyah. Jadi kalau ada itu jadi satu kaidah pedoman para ulama dalam berijtihad. Kalau ada qauliyahnya Rasulullah atau sunnah takririyahnya Nabi. Sunnah qauliyah itu hadis yang diucap. Satu lagi namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah bahkan Nabi tidak pernah mengucap, tapi sahabat yang melakukannya atas sepengetahuan Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Tapi kemudian baik sunnah qauliyah maupun sunnah takririyah ini berbeda dengan fi'liyahnya Rasul, berbeda dengan praktek agama yang dilakukan oleh Nabi. Maka yang selalu didahulukan Bapak Ibu sunnah fi'liyahnya, sunnah qauliyahnya dan juga sunnah takririyahnya diabaikan terlebih dahulu. Saya kasih contoh. Ini tadi contoh salah satunya ya. Contoh berikutnya Bapak Ibu supaya kita gampang dalam memahami syariat. Amr bin Shu'aib, sahabat yang diutus sama Nabi untuk berdakwah di kota Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Amr bin Shu'aib ini tahu kalau Jumat itu sudah wajib, sholat Jumat itu sudah wajib. Tapi karena uzur, karena Nabi tidak bisa mengumpuli orang banyak di Mekah, maka Rasulullah tidak pernah gelar ibadah Jumat di Mekah. Kan gelar ibadah Jumat itu harus di tempat masjid, mengumpulkan orang ramai. Sedangkan kaum muslimin di Mekah itu selalu kena teror sama orang Quraisy. Tapi ketika Amr bin Shu'aib pergi ke Madinah dan dakwahnya itu sukses, dalam waktu singkat dia berhasil mengislamkan orang Madinah banyak ya, maka Amr bin Shu'aib pun bersurat kepada Rasulullah. Dalam suratnya itu dia minta izin untuk menegakkan ibadah sholat Jumat pertama di Madinah, dan jumlah jamaahnya 40. Dan Rasulullah balas surat itu Bapak Ibu, diizinkan sama Nabi. Tapi Nabi Muhammad belum Jumat ya. Rasulullah izinkan, sehingga di dalam mazhab Syafi'i minimal jumlah jamaah Jumat itu sehingga sholat Jumatnya sah berapa? Itu dalil dalam mazhab Syafi'i. Tapi Bapak Ibu, dalil ini dalam hal tertentu bertentangan dengan fakta yang terjadi saat Jumatnya Nabi. Hari itu Nabi belum Jumat. Nabi kan belakangan itu hijrah. Setelah semua sahabat hijrah, perjanjian Hudaybiyah pertama, perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Hudaybiyah yang kedua itu 2 tahun. Setelah 2 tahun baru Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi setelah 2 tahun Jumat pertama yang dilakukan oleh Amr bin Shu'aib, baru kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Saat di Mekah sekalipun Nabi Muhammad
tidak pernah sholat Jumat. Setibanya Nabi Muhammad di kota Madinah, baru Nabi menggelar ibadah sholat Jumat. Tentu beliau yang jadi khatib, beliau pula yang jadi imam, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu waktu saat Rasulullah sedang memberi khutbah Jumat, tiba-tiba datang kafilah dagang dari Syam, ya, beratus ekor unta bawa barang dagangan dari Syam. Para sahabat saat mendengar datang barang dagangan dari Syam, mereka pada keluar masjid ingin dagang. Karena siapapun yang dapat first hand barang itu harganya murah, Bapak Ibu, ya. Bisa dijual balik, ada yang beli banyak, grosir, harganya jatuh, kemudian bisa dapat untung banyak saat dijual balik. Maka sahabat itu keluar semua, ninggalin Rasulullah. Rasulullah lanjut khutbah itu, Bapak Ibu, hanya didengar 14 orang saja. Jadi hari itu Nabi berkhutbah dan kemudian sholat Jumat 2 rakaat, jamaahnya itu cuma 14 orang saja. Sampai kan kemudian turun ayat itu di akhir surat Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Asbabun nuzul turun ayat itu kenapa? Karena sahabat Nabi pada tinggalin Nabi semua. Ya, jadi dalam pikiran saya masih mending saya jadi khatib, Bapak Ibu, tidak pernah ditinggali sama jamaah. Ya, seumur hidup saya jadi khatib, alhamdulillah, tidak pernah itu ada jamaah Jumat yang keluar dari masjid ninggali saya dengan 14 jamaah. Tapi dulu Rasulullah pernah bernasib seperti itu, ditinggali, Bapak Ibu, tinggal 14 orang aja yang dengar khutbahnya Nabi, yang ikut sholat bermakmum di belakang Nabi. Pertanyaannya, seandainya jumlah 14 orang itu nggak sah, maka berani nggak Bapak Ibu nuduh khutbah dan sholat Jumat Nabi hari itu juga nggak sah? Kan nggak berani, kita kurang ajar seperti itu. Ya, tandanya apa? Ibadah sholat Jumatnya sah 14. Maka dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu, jumlah minimal yang ikut serta dalam sholat Jumat itu 14 orang. Ini kan selama ini Jumat sudah cepat, ya. Jam 12 lewat 23 menit itu sudah azan, kan? Saya tidak usah sebut di masjid mana, sekitar 2 Jumat yang lalu saya datang di masjid itu jam 12 lewat 10 menit udah sampai. Sholat sunat, sholat tahiyatul masjid. Saya tanya sama pengurusnya, berapa lama lagi? 1 menit lagi, Pak Ustaz. Saya lihat keluar, jamaahnya itu kurang dari 7 orang. Kemudian panitia masjid itu nanya sama saya, Ustaz, ini kita sah nggak? Sah, nggak apa-apa, pakai mazhab Maliki aja sekarang. Nanti azan, setelah azan kan ramai yang datang itu, ya. Paling udah 14 orang, 7 lagi udah 14, sudah sah ibadah Jumat kita. Maka Bapak Ibu, saya berpendapat kalau dalam keadaan seperti ini, Jumat kan cepat, sedangkan kita masih berkantor itu sampai jam 12. Ada baiknya azan itu 2 kali, karena orang ada semacam shock saat mendengar suara azan, pasti gampang dia kan. Nah, kalau azan 2 kali itu ada pengingat, ya, sebentar lagi. Kalau azan yang kedua itu kan, kalau azan sekali kan waktu khatib sudah di atas mimbar, kan? Nah, gak ada yang mengingatkan, Bapak Ibu. Maka itulah Utsman bin Affan berijtihad. Ya, di zaman Utsman sudah mulai terjadi orang datang telat ibadah Jumat, sehingga beliau nambahi azan 1 kali lagi Jumat. Nah, dalam keadaan seperti ini penting azan 2 kali. Nanti kalau Jumatnya sudah normal lagi, sudah jam 12.45 atau jam 12.50, nah, kali lagi azan sekali, tidak menjadi masalah. Kenapa? Dua-duanya ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, as-saniyatu, masalah yang kedua yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah 185, zahaba akharuna minas sahabati wa tabi'in ila wujudil iftari fi safar. Sebagian dari sahabat Nabi dan juga tabi'in mengatakan bahkan hukumnya wajib berbuka pada saat kita melakukan perjalanan jauh. Nanti ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya.
Jadi ada pendapat yang pertama bahkan boleh bilang nggak boleh buka puasa bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Bahkan pendapat yang kedua mengatakan berbuka itu jadi wajib. Jadi itulah Islam, Bapak Ibu ya. Islam itu kalau kata sarjana Islam Pakistan itu Profesor Muhammad Yunus, Islam is always characterized by diversity. Islam itu selalu tercirikan dengan diversitas, dengan keberagaman. Jadi tidak ada satu ayat Al-Quran dipahami dengan satu makna oleh para ulama. Dari satu ayat itu melahirkan banyak makna. Nah, ini contoh dari firman Allah, "Fama syahida minkum syahra falyasum" saja. Ada yang bilang nggak boleh buka puasa dalam perjalanan, ada yang bilang wajib. Nanti insya Allah ada yang bilang boleh pilih. Ada yang bilang baiknya berbuka karena itu rukhsah hadiah. Nolak hadiah itu tidak baik, apalagi kalau hadiahnya dari Allah macam. Nah, itu pendapat di dalam fikih. Tetapi nanti insya Allah semua pertimbangannya itu subjektif, tergantung di kitanya, Bapak Ibu ya. Tergantung di kitanya. Saya kasih contoh. Kadang-kadang dalam perjalanan jauh tapi tidak meletihkan, ya, kita milih untuk tetap berpuasa. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu, fadilah daripada ibadah puasa itu yang nggak bisa diganti di bulan yang lain, ya kan? Pahala sunnahnya dikira sama seperti wajib, kata Rasulullah. Pahala wajibnya dilipat gandakan beratus kali. Itu walaupun kita ganti nanti di bulan Syawal, kan fadilahnya beda. Ya kan? Terus kalau kita puasa, kita bisa tarawehan malamnya. Yang diampuni dosa kita itu barang siapa berpuasa siang hari dan malamnya ngerjain tarawih, kan gitu. Tapi kan lucu, Bapak Ibu siangnya nggak puasa, malamnya tarawehan. Masa yang wajibnya enggak, yang sunnahnya dikerjakan, kan itu jadi aneh, Bapak Ibu ya. Nah, apalagi misalnya saya itu sering safari Ramadan bulan puasa. Ya, sampai di tempat kan ceramah tentang puasa. Tadi dalam perjalanan nggak puasa, walaupun boleh dalam syariat, tapi kan tidak etis, itu namanya kan gitu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ada pertimbangan subjektif yang mengharuskan kita memang untuk buka puasa, nggak boleh maksa. Bapak Ibu perjalanannya nggak terlalu jauh. Ya, Banda Aceh katakanlah Biren sudah lewat itu 89 km, nggak terlalu jauh. Tapi karena satu kondisi buat kita capek, kalau kita maksa diri bisa buat kita mudarat, baiknya kita buka puasa. Ya, jadi keadaan-keadaan pertimbangan itu masing-masing gitu Bapak Ibu, tidak dipatok secara ketat dalam syariat. Masing-masing keadaan kita itu berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga ini bisa menjadi pedoman kita, apalagi Ramadan tidak lama lagi ya, barang 2 atau 3 bulan dari sekarang insya Allah kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Tanggal 17 atau 18 Februari 2026 kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.